dahsyat. Halo. Apa kabarnya nih hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Kayaknya kurang semangat ya kak. Kita ulang ya. Apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Nah, sekarang kita udah mau mulai nih ibadah online kita. Sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menjaga setiap kami. Sebentar kami akan memulai ibadah online kami, berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Sekarang semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan. Kita mau bilang kalau hari ini kita selalu bersuka cita ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Kita mau bilang sukacita, sukacita. Adalah sukacita, sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita, sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Ada kasih Yesus, ada kasih Yesus di hatiku. Ada kasih Yesus di hatiku. Nah, sekarang kita mau serius buat Tuhan. Kita mau siapin hati kita mau tundukkan kepala kita mau persiapin semuanya buat mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berseru sama Tuhan. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu, aku
Shalom adik-adik, dimanapun adik-adik berada. Hari ini Kak Hana akan membawakan firman Tuhan dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh lagi bersama-sama beribadah Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Ajar kepada anak-anak-Mu ini Tuhan, supaya mereka membuka hati mereka, sehingga benih firman-Mu Tuhan boleh tertanam dalam hati mereka dan boleh bertumbuh dan berbuah dengan lebat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, di Matius 25 ayat 14 ini dikatakan, hal kerajaan surga seperti seorang tuan yang akan berpergian ke luar negeri. Dan dia memanggil hamba-hambanya untuk mempercayakan hartanya kepada hambanya itu. Ada 3 orang hamba yang dipanggil. Hamba yang pertama diberikannya 5 talenta. 5 talenta. Hamba yang kedua diberikannya 2 talenta. Hamba yang ketiga diberikan 1 talenta. Semua sesuai dengan kesanggupannya masing-masing. Sesudah memberikan hartanya itu kepada hamba-hambanya, tuannya ini pergi. Ketika tuannya sudah pergi, hamba yang pertama yang memiliki 5 talenta, dia menjalankan uangnya sehingga berlabalah 5 talenta juga. Demikian pula dengan hamba yang kedua. Hamba yang memiliki 2 talenta, dia menjalankan uangnya sehingga beruntung 2 talenta juga. Dan hamba yang ketiga, dia pergi dan dia mengambil uang ini bukan untuk menjalankan uangnya, tetapi digali tanah, dia pendam itu uang dan dia menyembunyikan uang dari tuannya itu. Sesudah berapa lama kemudian, tuannya pulang. Tuannya memanggil kembali hamba-hambanya. Hai hamba-hambaku, saya minta pertanggungjawaban apa yang sudah kamu lakukan dengan talenta yang aku berikan. Hamba yang pertama datang. Tuanku, 5 talenta yang tuanku beri kepadaku, aku sudah mengusahakannya dan aku beruntung 5 talenta. Jadi berapa sekarang semuanya? Jadi 10. Apa kata tuannya? Hai hambaku yang baik dan setia, engkau sudah bertanggung jawab atas hal yang kecil dan aku akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepadamu. Masuklah dan turutlah, berbahagialah bersama tuanmu. Hamba yang kedua datang. Tuanku, katanya, 2 talenta yang Tuhan percayakan kepada saya jalankan dan saya sudah beruntung 2. Jadi sekarang uang saya ada 4. Tuhan juga memuji hamba yang kedua ini. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau setia dalam perkara hal-hal yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang lebih besar lagi. Masuklah dan turutlah berbahagia dengan Tuhanmu. Sekarang hai hambaku yang terakhir. Hamba yang ketiga berkata demikian. Tuhan adalah orang yang kejam. Tuhan ingin menuai di tempat Tuhan tidak menanam. Tuhan ingin memungut di tempat Tuhan yang tidak menabur, katanya. Tuannya marah, tuannya bilang, hai hambaku yang jahat dan malas. Hamba ini malas. Sebenarnya kamu gak bekerja, kamu bisa menaruh uang itu di bank, ditaruh di bank. Aku bisa mengambil sesudah aku kembali, aku bisa mengambil uang itu kembali beserta dengan bunganya. Tetapi kamu tidak melakukan. Kamu tahu kalau kamu bilang aku adalah Tuhan yang jahat, kenapa engkau tidak melakukannya? Hai hambaku yang jahat dan malas, katanya, daripadamu akan diambil uangnya ini. Diberikanlah kepada yang mempunyai 10 talenta. Jadi yang 10 menjadi 11. Sekarang hukumlah hamba yang ini, hamba yang ketiga, hukumlah, masukkanlah dia ke tempat yang paling gelap. Adik-adik, apa arti perumpamaan ini? Perumpamaan ini untuk Tuhan berbicara tentang Tuhan Yesus. Dan hamba ini, 1, 2, 3 hamba ini adalah kita, anak-anak Tuhan. Talenta
di dalam cerita ini talenta itu merupakan harta kekayaan. Satu talenta ini adalah setara dengan 19 tahun gaji orang bekerja. Berarti besar ini ya. Dan tetapi dalam kehidupan kita talenta itu adalah apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan berikan kita kepandaian, Tuhan memberikan kita bakat-bakat di bidang seni, di bidang olahraga, atau Tuhan memberikan kita kekayaan melalui orang tua kita. Apa yang dapat kita lakukan? Kalau kita berbakat di bidang seni, pergunakanlah bakat kita itu untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kita mempunyai kepintaran, pergunakanlah kepintaran kita itu untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kita mempunyai harta, pergunakanlah harta kita untuk berbagi, untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi adik-adik, kalau kita dipercayakan oleh Tuhan bakat, jangan kita sia-siakan. Kita bisa menyanyi, kita bisa menyanyi, memuji nama Tuhan. Kita bisa membaca sajak. Nah, kalau ada acara Natal, ada acara Paskah, kita gunakan kepintaran kita itu untuk memuliakan nama Tuhan. Adik-adik bisa mengerti firman Tuhan hari ini? Jadi kalau adik-adik diberikan bakat, adik-adik harus rajin menggunakan bakat itu. Adik-adik harus menggunakan bakat itu sesuai dengan minat kita, sehingga bakat itu boleh dari 5 menjadi 10, bahkan ditambah lagi 1 menjadi 11. Oke, adik-adik bisa mengerti firman Tuhan hari ini? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Tuhan sudah mengajar kami. Engkau sudah mengaruniakan kepada kami bermacam-macam bakat, bermacam-macam kepintaran, atau juga dengan kekayaan kami. Biarlah anak-anak-Mu ini Tuhan, dengan segala apa yang mereka punyai, mereka bisa dengan rajin menggunakannya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, berkati kami semua. Jauhkan kami dari sakit penyakit Tuhan, dan berkatilah kami dengan damai sukacita dan berkat-berkat jasmani dan rohani yang daripada-Mu saja. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siap. Sampai berjumpa kembali minggu depan adik-adik. Shalom.